Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihatu ila hadratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ila ruh wa rasulullah baron. Wis aja kan. Wa masyaykhina wa masyayikhina wa ahsana ila man 'allamana wa nazazana wa Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min jama'atina jami'ah salam jama'atil abai wal ummahat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'al jannata ma'wahum. Syai'un lilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya na'budu wa ya nasta'in Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Illana wa amin ya rabbal alamin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana qadaya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bermula ini fasal wasunnatu sunnah fi sholati subhi, dalam sholat subuh. Nah, ini yang penting. Bukan berarti yang lain gak penting, ini penting.
Sunnah apa? Ayak nuta baca kunut fi rakaat tsaniyah pada rakaat yang kedua. 5 karena alasan atau karena ada hadis ruwiya yang diriwayatkan Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qonata syahron. Nabi qonata fi'il madi. Qonata telah kunut syahron sebulan. Nabi kunut sebulan, bulanan doang. Bingung dulu. Makanya jangan sepotong-sepotong. Nyampe ini enak nih. Ternyata di situ kagak titik, Pak. Ini tadi saya bilang penting. Yad'u alaihim. Berdoa Nabi dalam kunut alaihim buat siapa? Buat kita sekalian sebagai umat. Sumatarkuhu. Ya. Setelahnya sebulan sumatarkuhu kemudian ninggalin kunut. Apa adanya nih. Ya. Maka kalau asalam hari gini sunat subuhnya masih kunut baik, Nabi aja cuma sebulan. Kalau cuma sampai sini, Pak Isma bingung banget romannya. Tapi wa amma fis subhi, masih hadisnya nih, masih potongannya. Adapun di dalam sholat subuh, falam yazal, gak pernah ninggal. Yazal artinya jatuh. Mana asalnya jajal ya. Gak pernah ninggal hatta fariqad dunya, sampai Nabi pisah sama dunia. Orang pisah sama dunia apa namanya? Wafat. Nabi apa? Nabi wafat. Kalau kita mati boleh lah ya. Kurang ada bedanya, Pak. Ya. Almarhum Al-Maghfirlah juga itu. Al-Maghfirlah punya siapa itu? Jangan sembarangan ya. Emang nggak boleh, Bi? Ya nggak apa-apa dah. Kan kesannya kalau di Masjid As-Salam inillahi wa inna rajiun. Kamu meninggal dunia almarhum Al-Maghfirlah. Wah. Ridwan makanya. Karena ada Al-Maghfirlahnya gitu ya. Jadi itu punya guru kita itu. Punya guru, para kiai. Ya. Almarhum Maghfirlah. Ya gitu ya. Hatta parekododo sehingga misah sama dunia, hingga Nabi wafat. Udah situ. Nyampainya di situ, nyampe ya. Hadis titiknya di situ. Hadis sekalian, wa mahal kunut, dan tempatnya orang baca kunut dalam sholat ba'da raf'i, setelahnya ya, ba'da raf'i itu setelahnya bangun minar ruku'i, dari ruku'. Ini udah pada bisa nih dari kecil. Cuman jangan apa ikut-ikutan. Bang, lu kok sholat pakai kunut? Terus kunutnya habis bangun ruku di rakaat kedua, lu ngikutin siapa itu? Bang, ini yang bener. Mana dalilnya? Udah jangan pakai dalil. Sekarang jangan begitu sekarang ya. Dulu boleh dulu. Dengan harapan supaya jangan cepat hilang. Jangan ikut-ikutan. Udah kita baca dulu. Ntar lebih luasnya. 5 ruyana sholat. Jadi tempatnya baca kunut itu setelah bangun dari rokaat yang kedua di dalam sholat. Nah kalau sholat yang 4 rokaat ya tetap di rokaat yang terakhir. Jadi bukan masalah keduanya. Kalau subuh dibilang rokaat yang kedua karena memang subuh cuman 2 rokaat. Tapi kalau umpamanya orang mengerjakan kunut nazilah, nah ini ntar ya. Tetap di rokaat yang terakhir. Jangan berpatokan kepada
di rakaat yang kedua. Karena kalau kedua mah subuh karena cuma dua rakaat. Terus lagi dalilnya mana dalilnya? 5 ruya nih hadis lagi nih. Yang jelas ada adanya nggak hafal nggak apa-apa dah. Ya. Kagak kerja ngapalin hadis. Tahu ya? Itu aja. Yang penting tahu jelas. Annahu su'ila, bahwasanya su'ila ditanya Anas, sobat Anas ditanya, hal qanata Rasulullah SAW fi sholati subhi. Tadi kan hadis yang pertama itu riwayatnya Anas. Ya. Riwayatnya Anas. Ini Anas juga yang ditanya. Yang mengatakan bahwa Rasul yang mengatakan bahwa kunutnya Rasul cuma sebulan kecuali subuh, itu mah sampai meninggal, sampai wafat. Lah terus sahabat nanya lagi, hal qanata Rasulullah fi sholati subhi? Qala na'am. Ya, jadi satu sahabat. Apa kau kira? Bahasa gini, saya ringkasnya gini, mudah-mudahan paham. Bahwa Rasul pertama kali sholat semuanya dikunutin. Paham deh nih? Rasul pertama kali sholat semuanya dikunutin. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar, semuanya. Selama berapa? Nah, itu maksudnya gitu. Illa fis subhi, kecuali Rasul dalam sholat subuh. Nah, sahabat yang lain masih penasaran, maka pada nanya, hai Anas, hal qanata Rasulullah fi sholati subhi? Sobat Anas, kalau subuh Rasul teruskah kunutnya? Gitu. Tadi kan kata Anas ilafi subhi. Bahasa kitanya kalau subuh mah terus, gitu kan. Anas, kalau subuh mah terus Nabi. Dijawab Anas, qala iya. Jadi yang ditinggalin itu sebulan itu ternyata yang ditinggalin cuman itu Maghrib, Isya, Zuhur, Asar. Itu yang cuma sebulan. Kalau subuh mah hatta fariqat dunia, sampai Rasul wafat. Nah, gitu ya. Ya. Itu pun lagi-lagi awalnya sunnah, tetap sunnah. Artinya gimana? Artinya kalau saya dititipkan sama guru bahwa lebih baik ambil kebersamaan ketimbang ngerjain sunnah tidak menimbulkan kebersamaan. Itu yang ada kan hablum minallah, hablum itu harga mati itu, nggak boleh ditawar itu mah. Nggak boleh ditawar itu mah. Hablum urusan kita kepada Allah, kita punya urusan sama Allah, sesahin. Jangan nggak disesain. Kalau sampai mati belum selesai, nah ini bahaya nih. Rapiin dulu, sehingga silakan aja bang, mau pindah kampung, mau pulang kampung lah, selesain dulu ini urusan di TU, ya. Gitu biasanya. Kalau masih punya urusan sama tetangga, udah tahu-tahu udah pulang kampung, kagak bilang-bilang lagi malam-malam perginya. Ini bahaya ini kan. Gitu, gampangnya gitu lah. Kata para temen bagus, udah bukan gua RW-nya. Jadi bikin repot aparat, masih punya sangkutan. Tapi yang hablum itu harga mati itu mah. Ya,
Tapi Bi, itu enak aja orang sholatnya saya perhatiin jalan jarang-jarang, tapi udah mati baik gitu kan, udah mati aja. Ya makanya, sebelum kita dipanggil diambil, kita kan diambil Pak, diambil kita. Kenapa bahasa diambil ya, orang kita emang apa dah? Emang kita beli, emang kita bayar, mesen, kan kagak. Bahasanya cuman dititipin, udah dititipin juga semuanya dipinjemin. Bayangin dah, barang titipan terus dipinjemin, pakai sombong, pakai belagu. Lah, lagu apa itu bocah? Kan itu. Emang ada yang mesen? Ya Allah, kalau emang saya telanjur nanti diciptain, saya mesen hidung yang kayak gini ya Allah. Emang ada yang begitu? Saya minta mata yang kayak gini ya Allah. Lah buru-buru mesen kita juga ketahu. Itu kesana, tauhidnya kesana jadinya ntar. Makanya hablum minallah harga hablum minallah harga nas harga mati. Artinya apa? Artinya apapun caranya, baik hablum minallah atau hablum minas, kita raih tuh. Harus kita dapat. Bahasanya meskipun mengorbankan hak sendiri, gitu kan? Jadi jangan demi hak sendiri mengorbankan hablum minan nas, terbalik ini. Kira-kira kalau kita berkaca kepada prinsip ini zaman sekarang terbalik belum Pak? Kata Allah, korbankan kepentingan diri sendiri demi hablum minan nas, demi kebersamaan sesama manusia. Jangan dibalik, demi kepentingan sendiri, tidak tidak mementingkan kebersamaan. Terbalik ini itu. Kan gitu. Ya, sama halnya seperti kunut. Kalau kita mau ituin, ini barang paham ya, supaya kita lagi-lagi jangan dengan gara-gara kunut itu tadi hablum minasnya nggak kejaga. Maksudnya gitu maksudnya. Biarin, nggak harmonis juga, nggak nanya juga. Jeblogan nggak nanya, gitu kan? Kagak kunut, yang kagak kunut juga begitu. Ini artinya cuman kunut. Kerjakan kunut, tinggalin kunut. Kalau yang udah nggak pakai silakan, yang pakai silakan, tapi tetap hablum minan nasnya kita raih, kita punya, kita jaga. Paham ya? Ini ahli sunnah wal jamaah kayak gini. Sementara mohon maaf saya selalu gembor-gemborin kayak gitu. Tapi yang sebelahnya orang, yang sebelahnya selalu menghantam terus. Sekarang udah sepi itu masalah itu. Jadi udahlah, nggak penting banget. Sekarang beralih. Kalau dulu era dulu yang kunut sama yang kagak kunut, sekarang yang sama-sama kunut. Nah, ini makanya kudu ngaji, tahu ya, harus tahu. Jadi kita nggak bisa dikotak-kotakin. Buka YouTube, kurang ajar ini ulama, ngomel-ngomel, ngaji makanya. Bi, saya jadi bingung Bi, ini yang mana yang saya ikutin ini? Lah jadi bingung. Pantesan gak ke masjid-masjid mikirin YouTube. Rugi. Itu tuh. Yang jelas bahwa kita, kata Nabi,
taraktu fikum amrayn. Kita ditinggalin dua masalah, Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran kalau saya sendiri mengartikan Al-Quran adalah ulama, Al-Hadis adalah habaib. Dua-duanya itu. Ulamanya habis, kiainya Kiai Su, kiainya Su. Kiai Su apaan sih? Gampang banget bilang Kiai Su. Su artinya apa Su? Su apa artinya? Jelek. Dibilang ulama ini ulama Su, lu ngaji di mana, Tong? Bilang ulama Su. Emang kalau ente ngikutin ulama Su, emang ente dosa? Yang dosa siapa? Yang dosa siapa? Ulamanya. Seandainya dia benar-benar Su. Nah kalau kita udah mengatakan Su padahal dia kagak, ini yang bahaya berat. Ya, seandainya dia benar-benar Su juga kita bilang Su, apa namanya kita tuh? Tetap nggak benar dalam agama. Kembali ke fikih. Orang yang tahu bahwa itu ayam apa bahasanya? Ayam tiren ya? Ayam tiren apa? Tiren. Ayam mati kemarin. Udah mati baru dipotong. Kita nggak tahu, kita beli. Halal nggak? Halal nggak? Halal Bang. Yang haram itu yang tahu. Jadi jangan repot. Ya. Kong, mana Kong? Di ayam, di mana? Sono. Wah, ayam tiren tuh Kong. Donanan, gua kagak tahu. Cukup beres. Cuma seandainya yang bilang tiren, mohon maaf, yang bilang tiren itu nggak taunya sama-sama tukang ayam, merasa tersaing. Jadi udah gitu jangan ngikut yang bilang tiren, jangan ngikutin yang dagang. Pikir kan gitu, Pikir. Nah, udah ujung-ujungan nggak makan ayam. Alasannya di pasar ono tiren, pasar ini tiren. Terik terus jadinya. Jadi ulama apa Islam sempit banget. Sama kayak gitu. Nah, ini kubu ulama. Yang penting ajarannya bener. Johor 4 rakaat, Pak. Ya, sebelum berangkat kerja, kalau berangkat kerjanya jam 8, ya sholat duha nyandak tuh, sholat duha dulu. Ajarannya kayak begitu yang dibilang ulama Su, kan bener ajarannya. Apa? Dia nggak ngerjain, dia cuma ngomong doang. Lah kita kagak dapat dosa. Yang danta nih. Lu ente sholat duha ya? Iya. Ngaji sama siapa? Sama guru ono. Nah, dia mau ngomong doang. Dia mau nggak ngerjain. Lah peduli apa? Ini ya. Oi, paham gak nih? Jangan bikin repot. Semua apa kata guru saya kerjain, masalah dia ngerjain. Tadi dia yang kena ces dalam Al-Qur'an apa? Lima taquluna ma la taf'alun. Ustad, kiai, ngapa lu ngomong yang lu kagak kerjain? Ngomong doang gede lu, ngerjain kagak. Dia yang dipanggil malaikat mah, lah kita mau murid, lah kagak. Dah, itu ulama. Nah sekarang yang lagi viral, ya Allah deh. Para sunnah adalah habaib. Putus. Silsilahnya putus, bodonanan. Ya, yang jelas kita disuruh cinta dua-duanya nih, ulama cinta, zuriyah Rasul juga kita cinta. Masalah dia putus apa kagak urusan dia. Masalah dia ngaku-ngaku apa kagak urusan dia. Sama juga kayak tadi nih ulama nih. Ya. Saya taklim di mana-mana ini mulu Pak, jangan apa kita pada ikut-ikutan. Gara-gara ikut-ikutan, gue ngikutin siapa ge sini ya, jadi bingung ya. Udah. Ya, ini 2. Nah, termasuk kunut tetap yang ngerjain sama yang nggak ngerjain harus salaman. Pak Kadung, ngerti Kadung? Ini kerjaan sunnah.
Ya, hablum minan nas nomor 1, Pak. Nah, hablum minan nas nomor 1. Ya. Menjaga kemaslahatan sesama manusia, nas bukan mukmin. Ini harus tahu juga nih. Kenapa sih, Bi? Hablum minan nas bukan hablum minal muslimin? Lebih abstrak. Artinya siapapun kalau dia manusia, terlepas dari agamanya apa, etnisnya apa, sukunya apa, kulitnya hitam apa merah, yang penting nas, raih kebersamaan sama dia. Mau berangkat jamaah ke masjid dari rumah, buru-buru, baru pulang kerja pengen jamaah, karena kata Abi kalau jamaah sholat pahalanya gede. Buru dia taruh helm, buka jaket, dia wudhu, supaya nyandak jamaah. Belum nyampe ke masjid musim hujan, bocah kecebur di got. Mana lagi buru-buru. Jamaah hablum apa? Jamaah sholat ke masjid berjamaah hablum apa tuh? Mencari hablum apa? Hablum minal, hablum minal. Bocah kecebur, hablum. Yang mana nih? Ayo. Nanas, Bang. Islam jangan kaku. Udah nanan, lu mati-mati gue mau jamaah. Dapat pahala itu. Terus Bi, jamaah ketinggalan, tetep jamaah udah ditulis sama Allah. Ya kan dapat 2 enak. Malaikat juga lebih tahu, nggak kayak kita pakai lapor RT. Tadi gue maaf nggak jamaah, gue nolongin bocah. Kagak pakai lapor malaikat mah. Udah tahu. Coba kalau kita langsung jamaah, itu bocah. Kita pulang jamaah mati itu bocah. Dan kita doang yang tahu. Sama polisi kena kita, sama malaikat kena. Hablum minan nas. Nggak tahu itu bocahnya hatta, meskipun itu anak yang lagi ke pelosok di got, meskipun non muslim, meskipun karena di sononya hablum minan nas, meskipun itu Islam tuh jamaah, nggak ada, dia jangan dibilang nggak dapat pahala jamaah, dapat. Apalagi yang menghalang sholat kita, bukan menghalang ya, apalagi tatkala itu yang berbarengan dengan sholat jamaah kita adalah orang yang minta, yang butuh pertolongan kita, orang itu yang sangat berjasa sama kita. Yang udah sering saya sampaikan. Mau sholat jamaah, udah ajan, udah komat, emak, tong anterin emak periksa tong, ke puskesmas. Udah rapi bapak, udah pakai sarung, udah rapi lah, tinggal berangkat. Emak minta anterin periksa ke puskesmas, mana duluan? Paham ya? Tuh, Bang. Udah kagak mau, makin bentak lagi. Siapa gurunya? Jangan bilang saya gurunya, gua kagak mau. Bener dah. Ada gue nenek-nenek lagi, orang jamaah. Emang udah tua mah, udah jangan berobat mulu apa, sayang duit. Ya Allah, ngaji di mana itu bocah? Dengan sekarang lu pada nyesel, udah nggak pada punya sama bapak. Yang masih ada, alhamdulillah dirawat. Nah, itu kaitannya ke sono, ke tauhid. Ini kunut. Jadi adanya kunut disunahkan, tetap hablum minan nasnya harus terjaga. Nah, kita yang udah terlanjur ngerjain ya harus yakin. Yakin dan istiqomah. Karena itu hadisnya ada. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Nabi pernah kunut selama 1 bulan, habis itu ninggalin, itulah rujukannya orang yang pada ngerjain kunut apa? Kunut apa kunut? Nazilah.
Kalian saudara kita di Palestina, ya, bantai habis-habisan, atau enggak kudu itu kita pribadi masalah keluarga ada, boleh bapak sholat zuhur pakai kunut, namanya kunut. Nah itu dalilnya kemana Nabi? Itu dulu yang Nabi cuma sebulan, kesono no rujukannya no. Karena sebagian mufassirin mengatakan bahwa Nabi itu pernah kunut sebulan karena dulu belum banyak pertolongan dari Allah, makanya tiap sholat kunut. Nah setelahnya udah dapat Abu Bakar masuk Islam, Siti Khadijah masuk Islam, udah banyak, udah ditinggalin. Nabi begitu cukup bang, masalah dunia. Kalau kita ada cukupnya masalah dunia, hoi, masalah dunia kita ada yang mau cukup belum? Nah, kalau udah nggak cukup, bohong. Gurunya aja belum cukup. Oleh karena itu makanya sekali-kali kerjain kunut nazilah, itu masalahnya. Ya Allah, besok ini tahun ajaran baru, adiknya ke SMP, abangnya SMA. Dari mana ya Allah? Boleh ngaju di depan Allah, jangan sama RT. Tapi kerjakan kunut, karena kunut nazil itu kunut mohon pertolong seperti yang dikerjakan sama Nabi. Ya memang tempat kita mengadu kan la haula wala quwata illa billah. Maka kita praktekin, jangan diomongin doang, itulah diucapin mas sering la haula wala quwata illa billah. Enggak ada yang bisa nolong, enggak ada kekuatan, enggak ada daya upaya kecuali Allah. Mintanya ke dukun. Mana la haula wala quwatanya? Udah banyak banget dalam Al-Quran, udah banyak banget. Wa minal laili fatahajjadna filatalak. Sepertiga malam udah pernah kita manfaatin sepertiga malam. Apalagi kunut subuh maju tuh, awas hati-hati. Subuh jam berapa para timin? Jam 4. Dulu subuh jam 5, jam 4 masih mungkel. Sekarang wah Pak. Ya kan? Sekarang kita bangun jam 3. Mohon maaf, jam 3 itu kita bangun cukup buat wudu, buat sholat 4 rakaat ya, Bang. Yang belum, yang 2 aja, 2 lah, 2. Suratnya apa Bi? Sesuai ijazah saya dari guru. Al-Kafirun nama kulhu. Kulhu ngerti kulhu? Udah bisa kulhu. Abongan kulhu memang langganan. Udah yang gampang-gampang aja Bang. Kulhu itu semuanya sifat Allah, semuanya ada di situ. Abang baca surat panjang-panjang kagak ngerti aja, kulhu aja udah beri. Ada semua di kulhu. Makanya 2 rakaat aja dulu. Rakaat pertama apa tadi? Al-Kafirun. Yang kedua Al-Ikhlas. Ntar udah biasa baru tambah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah dikit-dikit. Jangan langsung banyak ingin merucut. Lebih baik merucut jadi gede. Kalau subuh jam 4 kita bangun jam 3 tuh tadi cukup buat wudu, buat sholat 2 rakaat, 4 rakaat bolehlah. Yasin, Tabarok, Waqiah. Sama tahlil cepek, tahlil 100. Udah subuh. Enak. Praktekin dah. Cukup itu buat Yasin. Mudawamain Yasin, Tabarok, Waqiah. Udah itu aja. Cukup udah. Jadi nggak tergoda dengan yang kemana. Jaro lagi. Bukan saya ngelarang jaro. Boleh jaro itu. Waduh. Apalagi jaro niatnya beli menyan, beli apa. Zaman sekarang beli menyan norak, mau dibakar di mana? Udah gitu deh. Paham ya? Nah, bagi kita yang udah emang sudah yakin, ya udah, karena emang itu sahabat Anas.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Kila qabla ruku'i au ba'da ruku'i. Sebagian pendapat ada yang mengatakan sebelum ruku. Nah, kagak ada di Indonesia. Udah jangan macam-macam. Meskipun ada yang bilang kunut boleh sebelum ruku juga jangan dikerjain. Bang, ya. Yang jelas ramainya adalah setelah ruku. Qala ba'da ruku'i wa sunnatu ayyaqula Allahumma hdini fiman hadait wa afini akur ya. Akur teh ya. Wa afini fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik. Dibaca tulisannya. Dicari tulisannya. Saya udah hafal bi, orang hafal belum tentu matching sama tulisan. Kita apanya sebab sering dengerin itu kadang-kadang beda bang sama tulisannya. Sering saya katakan ya Robbi bil Mustafa balik maqasid. Udah hafal banget ya, geriran suruh tulis. Apa baik dia tulis? Yang udah hafal mana sih tulisan kunut? Saya pengen akurin nama yang saya hafal gitu. Kadang-kadang surat juga kayak surat Al-Insyirah, ya Al-Fil itu apa sih? Cuman belum pernah ngelihat tulisannya. Saya sering katakan, emang nggak boleh bi orang hafal karena sering dengerin, boleh-boleh aja. Cuman kadang-kadang tadi nggak akur sama tulisan yang sebenarnya. Kunut, boleh kunut. Yang pahit-pahit mulu. Allahumma hdini fiman pahit, maaf ini fiman pahit. Orang boleh dengerin. Sama jirjis saya jirjis loh. Ya, ada bukunya. Jangan malu Pak Jaya, belajar sama anak lah. Udah, apanya pas sama tulisan, karena emang saya tulisin. Gitu. Jadi ngapalnya ya niat. Jadi baca dulu baru hafal. Kalau kita hafal dulu baru baca nggak apa-apa. Balik. Yang penting hafal. Makanya setelahnya hafal tadi saya bilang akurin. Diakurin sama tulisannya. Itu bang. Ntar hikmahnya ntar ada pasti ya ada ya ajaran Rasul ya. Yang jelas itu. Wala yaqdu alaihi annahu la yazulu mawalai tabarak wa ta'ala lima tuh akur. Dulu kita cuma suruh ngapalin doang sama guru. Ternyata ini kitabnya nih. Ini udah lebih tua dia sama kita. Nah, ya. Kita baru semar hafal. Ternyata di sini adanya. Lima Ru'yal Hasan ibn Hasan Ali radhiyallahu an dari sahabat Hasan bin Ali cucu. Qala alaman Rasulullah haula'il kalimat fil witri faqala qul Allahumma hdini man hadait ila akhirih. Ternyata sama bacaan kunut yang diajarkan Rasul kepada cucunya Sayyidina Hasan bin Ali, sama bacaannya Allahumma hdini fiman hadait ila akhirih, sama. Tuh, Hasan juga diajarin sama engkongnya. Siapa? Rasul baginda Muhammad SAW. Bacanya sama seperti kunut yang dibaca sama Nabi tatkala itu disaksikan oleh sahabat apa tadi? Sahabat apa? Anas. Bukan, lupa. Enggak apa-apa dah, ya. Sama yang diajarin kepada Hasan juga bacanya kayak gitu. Langsung. Lahir wa in qanata bi maruya an Umar radhiyallahu an kana hasanan wa huwa maruya Abu Rafi qala qanata Umar bin Khattab radhiyallahu an ba'da ruku' fi subhi fasami'tuhu yaqulu. Nah, ceritanya wa in qanata bi maruya an Umar radhiyallahu an, seandainya kamu baca kunut dengan hadis yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an karena hasanan. Kalau kamu baca kunutnya, bacaan kunutnya doanya seperti yang diriwayatkan oleh Umar, itu dibilang bagus. Wa huwa maruya Abu Rafi, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Rafi. Qala qanata Umar bin Khattab radhiyallahu an ba'da ruku' fi subhi fa samaitu yaqulu Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nukaffiru
wala nakfu wala nukafiru wa nu'minu bika. Pernah dengar ada orang kunut kayak gitu? Belum ya? Udah jadi apalin dah, ribet. Udah yang ini aja. Yang diet juga pahit belum bener ya. Dah, udah apalagi harinya begitu lebih ribet. Yang jelas ada, yang jelas itu kunut versi sahabat Umar radhiyallahu an, tapi tetap tempatnya sama-sama setelah ruku, ba'da ruku, sama-sama di dalam sholat subuh. Itu tuh wana truka min mayufarrijuka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusolli wa nasjudu wa ilaik nas. Oh panjang, udah panjang ribet. Itu sampai mana tuh? Bil kufar wa nahsya adzabikal jad inna adzabika bil kufari mulhiqun Allahumma adzib kafarata ahli kitab. Kita baca aja dah. Alladzina yasudduna an sabilik yukadzibuna rasuluk wa yuqatiluna awliyaik Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ya ngantuk ini mah. Wasidata bainahum wa alif baina qulubihim waj'al baqulubi qulubihim imana wal hikmah wa tabi'uhum ala millati rasulik. Panjang banget ya. Alladzi ahadtum alaihi wansurhum ala aduwik wa aduwihim ilahal haq waj'alna minhum. Sampai situ. Panjangan, ribet. Ya, yang jelas kita baca aja karena ada di kitab ini. Artinya apa? Artinya hadirin sama sekalian, para orang tua, para kakak, para abang, artinya apa? Artinya bagaimana kunut dibilang nggak ada. Bagi kita udah kembali ke kita. Jadi saya mantapkan. Bagaimana dibilang subuh nggak pakai kunut? Ternyata hadisnya, bacaannya ada. Dan ternyata juga yang dikasih oleh Rasul kepada Hasan dan diriwayatkan Anas beda bacaan kunut sama yang diriwayatkan yang dipakai oleh Umar bin Khattab. Ada dua, bagaimana dibilang nggak ada? Bagaimana dibilang subuh nggak pakai kunut? Barang banyak, istilahnya barang banyak dibilang nggak ada. Ini bagi kita. Tapi lagi-lagi bagi teman-teman, saudara-saudara kita yang nggak masalah. Tapi kita jangan was-was, jangan ragu. Itu yang terpenting. Karena hikmahnya adalah bacaan kunut itu langsung doa yang dikemas, yang dikarang, yang disusun oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang derajatnya adalah Allah yang bilang seandainya aja manusia boleh sujud kepada manusia, maka yang nomor 1 boleh sujudlah kepada Nabi Muhammad. Saking aja manusia nggak boleh sujud kepada sesama manusia. Artinya udah deket banget kan. Seandainya aja boleh orang sujud kepada selain Allah, maka yang dibolehkan pertama kali sujud kepada Nabi Muhammad. Ya, cuman saking nggak boleh. Lah ini beliau Nabi kita nyusun doa yang namanya kunut, langsung beliau tulis pakai tangannya sendiri. Sekarang lah kita yang pakai, wallah. Ya, sama Ratibul Hadad kita demen karena karangan wali, karangan habaib, apalagi karangan Nabi. Wali pimpinannya ada Sayyidul Sayyidul Qadir Sultanul Aulia, rajanya wali Sayyidul Qadir. Suatu saat ada yang nanya, Sayyidul Qadir, ente kan waliullah yang termasuk pimpinan wali, berapa sejauh mana derajat ente sama Abu Bakar, sobat Abu Bakar? Suatu saat Abdul Qadir ada yang nanya gitu jamaahnya. Apa kata beliau? Jamaahku, muridku, kamu kalau tahu sandalnya Abu Bakar, di bawah sandalnya itu ada debu, kamu cari debu yang paling kecil banget. Di bawah sandalnya Abu Bakar ada abu
kamu cari abu yang paling kecil, itu masih muliaan abu itu ketimbang saya. Coba bang, jangan abu yang paling besar, abu yang paling kecil yang adanya di bawah telapak kaki, di bawah sendalnya Abu Bakar, itu masih muliaan abu itu ketimbang saya. Apalagi kepada Rasul. Nah ini kita punya doa yang namanya kunut dikarang oleh Nabi. Ya, ya. Mudah-mudahan kita istiqomah selalu mendapatkan berkah syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'udzu ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa karimina wa ta'ala sabr rasul hamdan ya rabbana lakal hamdu kama ya Allahumma taqabbal ya hayyu ya hawaijin wa hasan rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala rabbika rabbil izzati salamun ala rabbil alamin Allahumma afiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.